Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Asia sebagai guru mata pelajaran biologi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang evolusi. Nah, pada materi sebelumnya, kita sudah pernah mempelajari apa itu mutasi. Masih ingat apa itu mutasi? Ya, jadi mutasi adalah perubahan genetik baik pada gen maupun kromosom dari individu dan bersifat diwariskan. Apa hubungannya mutasi dengan evolusi? Jadi, mutasi itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi evolusi. Kita sekarang ke evolusi. Evolusi adalah perubahan pada makhluk hidup, baik pada gen maupun strukturnya, dalam jangka waktu yang sangat lama dan sifatnya diwariskan. Beda antara evolusi dan revolusi. Evolusi berjalan sangat lambat, kalau evolusi berjalan sangat cepat. Dalam evolusi, kita mempelajari tentang asal-usul kehidupan. Ada 6 teori yang mendukung asal-usul kehidupan. Pertama, teori abiogenesis. Kedua, biogenesis. Ketiga, evolusi kimia. Keempat, evolusi biologi. Kelima, kosmozoa. Dan yang keenam, teori penciptaan atau special creation. Kita ke teori yang pertama, teori abiogenesis. Apa itu abiogenesis? Jadi, abiogenesis berasal dari penggalan kata a, artinya tidak, bio, kehidupan, genesis, pembentukan. Maksudnya yaitu pembentukan makhluk hidup berasal dari benda tak hidup atau benda mati. Nah, teori abiogenesis ini dipelopori oleh 3 ilmuwan. Pertama, Aristoteles. Kedua, Anthony van Leeuwenhoek. Dan yang ketiga, John Needham. Aristoteles dalam percobaannya yaitu melihat ikan keluar dari lumpur. Ikan dianggapnya sebagai benda hidup, lumpur sebagai benda mati. Jadi, benda hidup dari benda mati. Kedua, Anthony van Leeuwenhoek. Ini sebagai penemu mikroskop. Anthony van Leeuwenhoek mengambil air rendaman jerami. Setelah diamati dengan mikroskopnya, ternyata dalam air tersebut ada yang namanya protozoa. Protozoa dianggapnya sebagai benda hidup, air sebagai benda mati. Jadi, benda hidup berasal dari benda mati. Yang ketiga, John Needham. John Needham ini melakukan percobaan yaitu air kaldu. Air kaldu yang dibiarkan terbuka oleh udara. Ternyata, setelah didiamkan beberapa lama dan air tersebut diamati, air tersebut menjadi keruh. Nah, keruhnya air tersebut itu dikarenakan ada mikroorganisme. Mikroorganisme sebagai benda hidup, airnya sebagai benda mati. Berarti, benda hidup berasal dari benda mati. Kita sekarang ke teori yang kedua, teori biogenesis. Dari kata bio, artinya hidup, dan genesis, pembentukan. Jadi, biogenesis adalah pembentukan makhluk hidup dari makhluk hidup juga. Teori ini dipelopori oleh 3 tokoh.
Pertama, Francisco Redi atau dikenal dengan Redi. 2. Lazzaro Spallanzani, dikenal dengan Spallanzani. Dan yang ketiga, Louis Pasteur, dikenal dengan Pasteur. Francisco Redi melakukan percobaan yaitu pada daging busuk. Percobaannya, daging busuk dimasukkan dalam 3 wadah. Pertama, dimasukkan dalam wadah yang ditutup dengan rapat. Kedua, dimasukkan dengan wadah yang dibiarkan terbuka tanpa penutup. Dan yang ketiga, dimasukkan dalam wadah dengan tutup yang masih berlubang. Hasilnya, daging yang ditutup rapat, tidak ada lalat yang masuk. Yang dibiarkan terbuka tanpa penutup, ada lalat yang masuk. Dan yang tutupnya ada lubangnya, juga ada lalat yang masuk. Kesimpulannya, lalat yang hinggap pada daging yang busuk tadi berasal dari belatung di udara. Belatung dianggapnya benda hidup, lalat benda hidup. Berarti benda hidup berasal dari benda hidup. Kedua, Spallanzani. Percobaannya yaitu air kaldu. Percobaan pertama, air kaldu direbus, kemudian dimasukkan ke dalam labu yang ditutup rapat. Kedua, air kaldu direbus juga, dimasukkan ke labu yang dibiarkan terbuka. Hasilnya, yang dibiarkan terbuka airnya menjadi keruh, dan yang rapat airnya tetap jernih. Kesimpulannya, air yang keruh mengandung mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut berasal dari mikroorganisme di udara. Jadi, mikroorganisme di udara adalah makhluk hidup. Mikroorganisme di air kaldu juga makhluk hidup. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Percobaan yang ketiga, Louis Pasteur. Ini hampir sama dengan Spallanzani, yaitu air kaldu. Tapi wadahnya beda. Kalau Pasteur ini pada labu angsa, labu yang lehernya panjang. Nah, percobaan pertama, air kaldu direbus, dimasukkan ke dalam labu angsa, dan posisinya tegak. Dan yang kedua, air kaldu direbus dan dimasukkan ke dalam labu angsa yang posisinya dimiringkan. Hasilnya, labu yang dimiringkan, airnya keruh. Dianggapnya, posisi yang miring ini mempercepat mikroorganisme dari udara masuk ke dalam air. Mikroorganisme udara ini makhluk hidup, yang ada di air juga makhluk hidup. Berarti makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, teori biogenesis sudah selesai. Kita lanjut ke teori berikutnya, yaitu teori evolusi kimia. Evolusi kimia ini berhubungan dengan zat kimia. Pencetus teori ini adalah Alexander Oparin dan Halden. Di permukaan bumi itu ada suatu senyawa CH4 atau metana, hidrogen, oksigen, dan urea. Semua senyawa tersebut disambar oleh petir. Senyawa tersebut sebagai senyawa anorganik atau non-organik, kemudian setelah disambar petir menjadi senyawa organik. Senyawa organik ini dianggapnya sebagai asam amino. Nah, asam amino ini sebagai cikal bakal makhluk hidup yang sekarang. Itu menurut teori evolusi kimia.
Teori evolusi kimia dari Oparin dan Halden disempurnakan oleh Stanley Miller dan Harold Urey pada tahun 1953 melalui sebuah percobaannya. Senyawanya sama, yaitu CH4, H2, O2, dan urea. Petirnya diganti dengan elektroda dan ternyata menghasilkan tetesan air, dan tetesan air tersebut merupakan senyawa organik. Jadi benar bahwa cikal bakal dari makhluk hidup yang sekarang itu berasal dari senyawa anorganik yang berubah menjadi senyawa organik. Kita lanjut teori berikutnya, yaitu teori evolusi biologi. Evolusi biologi hampir sama dengan evolusi kimia, yaitu senyawa anorganik berubah menjadi senyawa organik, dan senyawa organik itu berubah menjadi subprimordial atau subpurba atau protobion. Jadi cikal bakal makhluk hidup yang sekarang menurut teori evolusi biologi adalah primordial sub atau protobion atau subpurba. Kita ke teori yang kelima, teori kosmozoa. Berpendapat bahwa makhluk hidup yang ada sekarang berasal dari spora kehidupan dari ruang angkasa. Dan teori yang keenam yaitu teori penciptaan atau special creation, yaitu makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan apa adanya. Maksudnya bagaimana? Yaitu misal manusia. Manusia itu ya ada kepala, tangan, kaki, apa adanya seperti ini. Tidak bisa menjelaskan bagaimana proses pembentukannya. Sekarang kita lanjut ke asal-usul dari sel prokariot dan eukariot. Prokariot itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Sedangkan eukariot itu sel yang memiliki membran inti sel. Prokariot berasal dari progenot. Progenot berasal dari protobion, dan protobion berasal dari senyawa anorganik. Jadi kesimpulannya, asal-usul prokariot berasal dari progenot. Sekarang kita ke sel eukariot. Sel eukariot berasal dari sel prokariot. Pada evolusi tumbuhan, tumbuhan yang paling kuno itu adalah tumbuhan bersel satu. Bersel satu ini adalah alga atau protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan ini berevolusi menjadi tumbuhan. Tumbuhan yang paling sederhana yaitu tumbuhan lumut, kemudian berkembang menjadi tumbuhan paku, dan yang paling modern adalah tumbuhan berbiji atau berbunga. Sedangkan evolusi hewan yang paling kuno itu adalah Avertebrata. Avertebrata sendiri dimulai dari Porifera dan sampai ke Echinodermata, hewan berkulit duri. Dari Echinodermata ini berevolusi ke vertebrata. Vertebrata yang paling kuno adalah Pisces atau kelompok ikan, amfibi atau hewan yang hidup di dua tempat, air dan darat, reptil, hewan melata, aves, kelompok unggas, dan yang paling modern adalah mamalia atau hewan menyusui. Nah, sekarang kita ke evolusi ya. Jadi yang tadi kita bahas itu baru pendahuluannya. Sekarang baru ke evolusi. Sebelum teori evolusi yang dipakai sekarang, ada yang namanya praevolusi. Praevolusi ini didukung oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama, ada
Anaximander berpendapat bahwa manusia berasal dari makhluk akuatik, akuatik itu air, yang mirip ikan dan pindah ke darat. Setuju? Kedua, Empedocles. Kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuhan berevolusi menjadi hewan. Setuju atau tidak? 3. Erasmus Darwin. Ini adalah kakeknya Charles Darwin ya. Charles Darwin itu nanti sebagai bapak evolusi. Erasmus Darwin berpendapat bahwa proses pembentukan makhluk hidup itu mempunyai asal-usul yang sama dan sifatnya diwariskan. Tokoh berikutnya, Sir Charles Lyell. Proses pembentukan kehidupan dalam jangka yang sangat lama dan bertahap. Dan yang terakhir dalam teori praevolusi adalah Thomas Robert Malthus. Berpendapat bahwa tidak ada keseimbangan antara penduduk dan makanan. Maksudnya bagaimana? Ketika penduduk itu sudah mencapai 2 orang, makanannya baru ada 1 yang tersedia. Jadi masih ada 1 orang yang kelaparan. Sekarang kita ke teori evolusi yang sesungguhnya. Ada 3 ilmuwan yang terkenal. Pertama, Jean-Baptiste Lamarck, biasa dikenal dengan Lamarck, dengan teorinya dikenal dengan Lamarckisme. Kedua, Charles Darwin, dengan teorinya yaitu Darwinisme. Ini yang dikenal sebagai bapak evolusi. Jadi teori dari Charles Darwin ini yang dipakai sampai sekarang. Dan yang ketiga yaitu August Weismann, dikenal dengan Weismann, dengan teorinya Weismannisme. Kita ke Lamarck. Lamarck berpendapat bahwa evolusi terjadi karena mekanisme adaptasi terhadap lingkungan dan sifatnya diwariskan. Ini terjadi pada leher jerapah. Lamarck melihat bahwa dulu jerapah mempunyai leher pendek. Karena makanan jerapah itu daun-daun di pohon yang tinggi, mau tidak mau, leher jerapah tersebut harus dipanjangkan untuk menjangkau makanannya. Lama-kelamaan, lehernya menjadi panjang. Dan keturunannya adalah jerapah berleher panjang. Kedua, Charles Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Barang siapa yang bisa beradaptasi, dialah yang bisa bertahan hidup dan melanjutkan keturunannya. Dalam evolusi Darwin juga melihat tentang leher jerapah. Darwin menganggap bahwa dulunya jerapah itu ada 2 jenis. Pertama, jerapah berleher pendek. Kedua, jerapah berleher panjang. Jerapah berleher pendek tidak bisa makan karena daunnya sangat tinggi. Sedangkan jerapah berleher panjang bisa makan. Karena yang pendek tidak bisa makan, akhirnya mati. Jadi kalah saing. Ini namanya seleksi alam. Jadi karena yang pendek mati, akhirnya yang ada adalah berleher panjang. Sehingga keturunannya sampai saat ini adalah jerapah berleher panjang. Dan yang ketiga adalah Weismann. Weismann berpendapat bahwa evolusi adalah masalah pewarisan sifat melalui sel kelamin dan sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam percobaannya, yaitu pada ekor tikus.
tikus putih. Ekor tikus dipotong dari generasi 1 sampai ke 20, ternyata ekornya tetap saja panjang, tidak menjadi pendek setelah dipotong. Jadi, meskipun dipotong atau dipengaruhi oleh lingkungan, sel tubuh itu masih tetap. Sekian untuk evolusi kali ini. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.